じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。大事にしろよ。Yos nakama, welcome back to my channel. Gak kerasa video Mimin sudah sampai part 8. Terima kasih untuk dukungan para nakama yang sudah setia terus menunggu lanjutan dari video Mimin sebelumnya. Akhirnya kali ini kita sampai pada scene yang paling ditunggu para nakama sejagat raya ini, pastinya pertarungan antara Marshall D. Teach versus Monkey D. Luffy. Sebelum itu seperti biasa silahkan subscribe dulu dong, pencet tombol like-nya dan tulis lanjut gaspol Min di kolom komentar biar Mimin terus semangat untuk membuahkan video berikutnya. Terima kasih. Oke, cerita dimulai dengan kebangkitan Kurohige atau Marshall D. Teach yang ternyata kebangkitan dari kekuatannya ini bukanlah penyebab Kurohige bisa menyerap kekuatan buah iblis orang lain untuk digunakan. Tampaknya yang dimaksud oleh Goldie Roger di sini adalah awak kening dari Yami Yami no Mi. Kemampuan Kurohige untuk menggunakan lebih dari satu kekuatan buah iblis dikarenakan dia memiliki lebih dari satu jantung dan sistem peredaran darah, dan setiap sistem itu tidak bercampur dengan yang lainnya. Menariknya di sini ternyata Luffy akan menarik Kurohige ke negeri mimpi, di mana keduanya akan bertarung di negeri mimpi tersebut. Pertarungan antara Luffy dan Kurohige pun akan berakhir dengan kemenangan Luffy yang akan membuat Kurohige tertidur selamanya. Luffy adalah orang yang akan mengembalikan semua kekuatan buah iblis ke alam atau asalnya, sehingga menghentikan semua buah iblis selamanya. Di sini dijelaskan pula kalau ternyata bubuk dari jamur tertawa digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan buah iblis Smile. Inilah alasan mengapa pemakan buah Smile yang gagal akan tertawa selamanya. そうだ、こんな時はこれがいいんだ。楽しくなってきた。一人なのに。 Yo, next scene selanjutnya akan berjudul kenangan yang kami bagikan dengan secangkir sake. Ini hanya spoiler singkat dari Goldie Roger. Seperti yang dijelaskan Vegapunk sebelumnya, pentingnya kemampuan Kuma tidak bisa diremehkan begitu saja. Kemampuan untuk mengubah hal-hal yang tidak berwujud menjadi berwujud sangat signifikan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Kenangan dari masa lalu kuno dapat dibekukan dan tidak akan hilang bahkan setelah pengguna kekuatan itu meninggal. Kenangan yang dibekukan dapat dimasukkan dengan paksa ke objek lain. Beginilah cara Diras merekam ceritanya menjadi denden musi yang setelah 800 tahun lamanya ditemukan oleh bajak laut Roger yang kemudian mengetahui seluruh sejarah abad kosong. Inilah mengapa Oden dalam jurnalnya mengatakan bahwa pada hari itu kami menemukan segalanya. Kemudian pada scene berikutnya akan kembali membahas tentang Shanks yang diberi judul penghargaan untuk Akagami no Shanks, perpisahan terakhir. Di panel tempat tirai terakhir ditutup pada Red Hair Shanks, inilah kata-kata terakhir yang dia ucapkan kepada Luffy. Luffy, di negeri mimpi, kamu tahu tempat antara tidur dan bangun, tempat di mana kamu ingat memimpikan semua hal dan orang yang kamu cintai. Disitulah kami akan selalu mengingatmu, disitulah kami akan selalu menunggu. Jika itu kamu, aku tahu itu mungkin, mimpi pasti akan terjadi. Shanks selalu mengembalikan lagi topi jerami yang sudah dikembalikan Luffy sebelumnya. Tidak lama setelah itu, dengan senyum cerah di wajahnya, akhirnya tangannya pun terjatuh. Lalu akan ada headcanon pendek yang akan membahas tentang arti nama dari kehendak di sini bukanlah abjad atau alfabet. Di adalah sebuah simbol. Itu telah ditampilkan di anime dan manga beberapa kali. Itu bukan nama dari seseorang. なぜそこまで麦わらを信じる。 D はまた必ず嵐を呼ぶ。 Next scene berikutnya akan ada headcanon pendek lagi tentang penemuan Dr. Clover.
Karena salah satu nama Gorosei telah terungkap, maka cukup banyak orang yang bisa menebak jika dipikir-pikir hubungan antara 5 bintang tertua dan benda surgawi berputar di sekitar model 3D Dr. Clover. Kita akhirnya mengetahui identitas dari 2 bintang tertua lainnya. 2 bintang tidak memiliki kekuatan mentah, tetapi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. 2 bintang di sini mungkin maksudnya adalah para Gorosei lain yang belum ditunjukkan namanya oleh Oda. Tak lama setelah itu, Dr. Clover tercinta kita akan melakukan debut dengan Dr. Vegapunk sebagai peran pendukungnya. Vegapunk akan melanjutkan untuk berbicara tentang penemuan yang dibuat oleh Dr. Clover yang sebenarnya adalah sejarawan dan seorang astrolog. Bertahun-tahun yang lalu, seorang astrolog bernama Wanabe mengandaikan bahwa dunia One Piece itu datar dengan hanya sebuah pulau tunggal yang mengapung di perairan besar. Inilah mengapa Goldie Roger di bagian 1 atau 2 dari headcanon-nya, dia awalnya menyebutkan kerajaan kuno adalah daratan besar, super benua, yang kemudian dikoreksi. Ketika penjelajah pertama akhirnya mulai meninggalkan super benua dan menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui, mereka kemudian menemukan pulau dan spesies baru yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Dan pada akhirnya setelah beberapa waktu yang dilakukan oleh Dr. Clover dengan melakukan banyak pameran penyamaran mereka ke tempat yang tidak diketahui, hanya karena keberuntungan dan sebuah kecelakaan yang menentukan, bahwa setelah pesta pada suatu malam dengan gerhana bulan, Dr. Clover berkata, "Teman-teman, mengapa bayangan dunia kita, pantulan yang kemudian dilemparkan ke planet gelap yang dingin, yaitu bulan jauh di atas berbentuk bulat? Pada hari itulah mereka menemukan bahwa dunia itu ternyata bulat." Lalu pada panel berikutnya akan diberi nama hari kedua topi jerami bertemu. Di sini akhirnya pemilik topi jerami di Mary Joyce terungkap kalau topi tersebut milik Joy Boy dari Void Century atau abad kekosongan. Sebelum perang kuno, permukaan air jauh lebih rendah. Ini sama terkait dengan Dewa Bumi yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi bumi di sekitarnya. Red Line sebenarnya didirikan sebagai pagar untuk memisahkan separuh dunia dari separuh lainnya, dan kemudian air mengisi kedua belahan dunia tersebut. Orang-orang lalu mulai mencoba menyeberang dari satu setengah ke setengah lainnya. Setelah banjir besar tidak lama kemudian, ini akan dicapai melalui proyek jembatan Serigala Tequila yang asli. Tapi entah bagaimana ketinggian air dan bahkan bumi itu sendiri terus dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga bahkan setelah 700 tahun membangun jembatan, orang-orang tidak pernah bisa mencapai titik akhir yang ditentukan. Mereka tidak akan pernah bisa. Clutch. Luffy adalah pemilik topi jerami lainnya saat ini. Inilah yang menginspirasi Joy Boy untuk mulai membawa topi jerami miliknya 900 tahun yang lalu. Jika kita menggabungkan 2 topi jerami ini menjadi satu, kita akan mendapatkan lingkaran penuh dengan garis yang memotongnya. Inilah simbolisnya. Dalam pengertian ini, topi jerami yang saat ini dipegang Luffy adalah separuh dari dunia, sedangkan topi jerami lainnya di Mary Joyce yang dimiliki oleh Joy Boy masa lalu mewakili separuh lainnya. Ketika hari kedua topi jerami bertemu satu sama lain, itu akan melambangkan dunia yang lengkap, dunia yang bersatu di mana ada lingkaran kehidupan yang lengkap, mewakili semua kebebasan yang telah dirampas bagi banyak orang selama 1 milenium lamanya. Yos, selesainya part 8 ini, dan bagaimana menurut Nakama? Lanjut nggak nih? Jika ingin lanjut, tulis di kolom komentar dengan emoji api membaranya biar kita gas lagi di part 9 nanti. Terima kasih.